Akhirnya terdiferensiasi itu pelayanannya. Wah ini kocar-kacir betul. Misalnya ya, yang saya kan dokter obsgin nih. Itu saya dokter obsgin kan nolongi orang babaran itu. Di Sarjito itu Ya, betul. tidak ditanggung Ya, BPJS-nya betul. itu Pak kalau babaran. Nah, saya kan randu gawean Pak. Wah, saya kehilangan pekerjaan Pak. Wah, ngelamar di direktur Pak. Jadi ya itu suka dukanya pada waktu awal-awal BPJS berlaku itu Sarjito begitu. Sehingga Sarjito di tahun-tahun pertama itu setelah BPJS kita menata kembali, membuat positioning di Sarjito bagaimana kita harus segera dengan cepat merespon perubahan itu supaya kita bisa survive dan melayani pasien-pasien kita karena kebutuhan pelayanannya juga berubah. Itu. Kemudian kita menata supaya karena Rumah Sakit Sarjito itu kan sebagai rumah sakit pendidikan, rumah sakit pendidikan utamanya Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Sehingga punya misi selain pelayanan dia juga harus mendidik tempat pendidikan. Harus juga untuk penelitian seperti itu. Nah, ini kan juga beban yang luar biasa. Nah, jadi itulah yang kita lakukan bagaimana kita men-set up lagi, membuat positioning baru sehingga kita bisa hidup tuh, bisa melayani. Tumbuh terus. Jadi prinsipnya bagaimana Sarjito itu lalu bisa melakukan repositioning. Kita menata banyak hal, infrastruktur, SDM, sistem, teknologi, dan sebagainya kita tata. Dan alhamdulillah kinerja kita membaik seperti itu. Nah, jeder gitu di tahun 2020 itu tiba-tiba ada COVID. Wah, itu langsung runtuh semua itu. Kita kocar-kacir, kita benar nih. Hampir semua rumah sakit mungkin se-Indonesia ya, itu tidak siap menghadapi pandemi yang menularnya itu lewat kayak COVID itu. Melalui kontak itu kita nggak siap, ruangan-ruangan kita tuh nggak siap. Ya. Jadi kita lebih siap ketularan daripada merawat orang. Iya Pak, jadi di awal-awal makanya kan banyak petugas kita itu selain kita tuh mudeng ini cara penularnya gimana seperti itu benar-benar kita kocar-kacir betul semua itu, sak dunia bahkan ya. Nah lalu kita merespon, jadi bagaimana ada jargon-jargon new normal. Oh kita nggak mau pakai istilah itu karena kalau kita itu gini, jangan bayangkan gajah, itu malah saya kepikiran gajah, Pak. Ya. Nah, kalau kita begini, new normal, saya kepikiran itu normalnya dari rumah sakit itu karena COVID, aja lama banget. Nah, iya, jadi seolah new normal itu wes bali, wes orang COVID itu wes bablas. Siapa bilang ya itu loh, makanya kita tidak mau pakai istilah itu. Istilah di Sarjito itu jargonnya kita rubah menjadi masa baru. Masa baru itu singkatan masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, di situ kita ingin bagaimana supaya di dalam masa adaptasi itu kita bisa tetap survive, melayani pasien-pasien yang COVID maupun non-COVID, tapi juga kita harus menyiapkan masa depan. Harus kita siapkan sekarang. Karena apa? Perubahan lingkungan bisnis rumah sakit itu sudah berubah. Teknologi IT dan sebagainya itu sudah mewarnai pelayanan sekarang. Jadi wes beda banget itu. Jadi kita itu ada double burden, Pak. Double burden tuntutan untuk industri 4.0, ya lah. Habis itu kita juga burden karena infeksi seperti ini. Nah, inilah yang membuat kita itu lalu membuat bagaimana menjaga spirit seluruh stakeholder, teman-teman kita juga itu tetap bersemangat. Kira-kira demikian. Ya. Jadi tadi kalau saya pertanyaannya 5 tahun terakhir, di awal tahun juga menghadapi gagapan karena ada BPJS, di 1 tahun terakhir ini juga menghadapi gagapan masuknya krisis pandemi COVID ya Pak ya. Iya. Nah, untuk kondisi terakhir di Sarjito dalam penanganan COVID, ini kan kemarin dengar-dengar setelah rapat koordinasi dengan Pemda, karena adanya beberapa pasien yang harus menunggu terlalu lama di IGD, kemudian RSUP Dr. Sarjito menambah 2 kali lipat kapasitas bed. Ini kondisi sekarang untuk pemenuhan tenaga kesehatan dan lain sebagainya bagaimana, Dok? Ya, jadi latar belakang kenapa kok Rumah Sakit Sarjito harus menambah kapasitas bednya? Sesungguhnya Rumah Sakit Sarjito itu tidak berdiri sendiri. Kita itu bekerja sama dengan teman-teman rumah sakit DIY, Mas. Ya. Nah, ya, jadi ada 27 yang ada SK-nya itu. Jadi untuk menangani itu.
Kemudian kita fokuskan lagi 3 rumah sakit besar yang nanti juga akan fokus ke sana, yaitu Harjo Lukito, RSUGM, sama kita. Jadi ada kayak ring-ring begitu. Nah ini kalau kita bicara tentang latar belakang tadi, itu kan kita belajar ya, ternyata setiap kali ada liburan panjang, itu jumlah kasus baru itu meningkat rata-rata 40%. Ya, betul. Nah, kalau 40%, itu 20%-nya saja itu yang harus perawatan rumah sakit, bisa dihitung tuh berapa yang harus masuk ke rumah sakit di seluruh DIY, padahal tidak semuanya siap untuk menangani itu. Ya, itu kan juga membingungkan. Padahal kita itu dulu ayam tentrem itu dengan kapasitas 56 sampai 70 gitu Pak. Wah aman masih. Kan kita monitor terus setiap hari itu di satuan tugas itu. Berapa persen okupasinya terus kita. Karena apa? Untuk menambah kapasitas itu tidak gampang. Kalau cuma menambah gedung, menambah apa itu gampang Pak. Tapi SDM-nya itu yang paling susah. Nggak ada. Nah ini yang berat. Ya, ada relawan dan sebagainya itu membantu. Tapi biasanya relawan yang bisa kita dapatkan dari Kemenkes atau dari sumber-sumber lain, termasuk dari center-center pendidikan, itu adalah SDM yang memang belum disiapkan untuk melayani COVID. Beda loh. Seperti itu. Nah, ini jadi kesulitannya. Nah, kita sudah ditugasi oleh Kemenkes, resmi itu. Seluruh Indonesia pokoknya harus mengkonversi kamar-kamarnya 40% untuk COVID. Oh, ini kan tayangan baru. Jadi sekarang kita sudah bisa pakai 215. Jadi puncaknya itu di minggu ketiga bulan Januari kemarin. Itu hampir penuh, makanya kita tuh banyak yang merasa tidak terlayani dan sebagainya. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa tidak terlayani rumah sakit itu tidak semata-mata karena kamarnya penuh. Oleh karena ternyata banyak pasien-pasien yang merasa harus dimondokkan di rumah sakit meskipun dia itu mestinya dalam klasifikasi yang bisa isolasi mandiri gitu loh. Tapi kehendaknya itu pokoknya aku dirawat, luwih aman dirawat gitu. Nah, sehingga yang kita lakukan di gugus tugas itu bagaimana kita membagi, bagaimana orang yang terinfeksi itu bisa kalau tidak berat atau tidak bergejala itu bisa dirawat di rumah maupun di shelter-shelter yang sudah dibuat oleh para kepala daerah, bupati maupun wali kota itu. Untuk yang berat baru yang di rumah sakit. Di rumah sakit itu sesungguhnya ya itu memang kemarin di akhir bulan Januari itu memang kita sampai stres. Indonesia stres Mas, bukan Jogja. Jadi kalau itu saat Indonesia itu yang sampai sekarang aman itu cuma Papua, Pak. Oh iya betul, karena masuk ke sana juga tidak segampang masuk ke Pulau Jawa, Pak. Mungkin ya Papua, tapi ya mungkin juga Rano yang ngetes, Pak, Rano swab. Ya, jadi kasus yang sebenarnya terjadi itu penuh ya. Nah, iya. Jadi kemampuan testing kita itu, alhamdulillah Jogja sekarang sudah bagus. Kemampuan testing mereka kalau standarnya WHO itu 1000 per minggu per 1000 penduduk itu kita sudah 193%-nya, sudah lebih dari itu. Artinya pemeriksaannya itu sudah cukup. Jadi produk mendekati kenyataan gitu loh, bahwa memang tinggi ya tinggi betul. Nah sekarang ini 2-3 minggu terakhir ini mulai turun Mas. Jadi kamar-kamar yang sudah saya siapkan 215 itu sehingga itu cuma sepertiganya sekarang itu. Malah jadi over kapasitas. Malah, tapi ya orangnya dihapus, mak tetap kudu di standby kan. Karena harus 40% ya itu regulasi ya. Iya, karena regulasinya harus di standby kan. Tapi kita juga ada pesanan khusus untuk tenaga kesehatan yang terkena COVID itu diberikan akses khusus. Jadi dari 40% itu 10%-nya harus didedikasikan untuk kalau ada petugas kesehatan untuk terinfeksi perlu perawatan rumah sakit itu ada alokasi khusus. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini dari Harian Jogja juga bisa dialokasikan khusus. Mudah-mudahan enggak ketularan. Kok kayak mendoakan. Jadi kira-kira gitu. Kamu sudah sangat menjaga, Pak. Ini 3M ini sudah menjadi prosedur kantor kami, bahkan berboncengan motor aja tidak boleh karyawan itu. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya baik dan
yang ingin saya sampaikan di Sarjito, sepanjang masa pandemi dan sampai sekarang itu Sarjito insya Allah masih tetap bisa juga melayani pasien-pasien yang non-COVID. Masih kemudian dan tetap aman insya Allah dengan pasien-pasien COVID-nya itu. Sehingga dua-duanya terfasilitasi hingga sampai sekarang itu bolehlah. Anda kalau misalnya berkunjung ke rumah sakit Sarjito itu juga welcome, aman aja, tidak usah takut. Jadi situasinya mudah-mudahan hingga saat ini dan yang akan datang itu tetap terkendali. Jadi bahwa nanti ada, kok ada antrian di untuk COVID dan sebagainya, alhamdulillah sekarang ini sudah sangat menurun. Jadi saya mohon maaf pada masyarakat, khususnya di DIY, apabila ada kekurangan karena memang kamarnya itu ya terbatas seperti itu. Ini mohon dimaafkan, tetapi alhamdulillah sekarang ini kita sudah mulai membaik dan siap untuk bangkit kembali ya kayak gitu. Tenun. Ya. Sesuai dengan temanya maju di masa baru ya. Insyaallah. Ya. Nah ini untuk vaksinasi, Prof. Dr. Rukmono. Kemarin kan Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito ini kan menjadi pelaksana dari Kementerian Kesehatan program vaksinasi massal dan dijadikan pilot dan bahkan berhasil memecahkan rekor muri untuk vaksinasi massal. Ya. Untuk tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai 3.000. Nah, ini apakah sekarang bisa dikatakan bahwa semua tenaga kesehatan di Sarjito ini sudah terinjeksi oleh vaksin gitu dan paling tidak sudah cukup tenang untuk bisa menangani pasien COVID gitu? Iya. Ya, terima kasih. Jadi soal vaksin ini ada beberapa tantangan, Mas. Selamat pagi, Sobat Harjo semua. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Kita kembali dalam talkshow online yang disiarkan di 3 kanal. Instagram Harian Jogja, YouTube Harian Jogja, dan Twitter Harian Jogja. Tema kali ini adalah HUT ke-39 RSUP Dr. Sarjito. Di sini telah hadir 2 pembicara kita. Ada Dr. Rukmono, spesialis Opskin, Magister Kesehatan dan Masyarakat. Selamat pagi, Dr. Rukmono. Selamat pagi. Ini ikut yang mana nih, Mas Popon? Ini tadi ada gangguan teknis, Pak. Silahkan lanjutkan tadi pertanyaan saya. Makanya kok bilang lagi nih apa yang saya katakan tadi. Silahkan, Dok. Itu kena COVID enggak ya? Yang soal vaksinasi tadi. Oke, matur nuwun. Ini santai aja toh. Ora harus buka. Jadi begini. Jadi kalau se-Indonesia itu yang ditargetkan divaksinasi itu kan 181 juta. Kita menginginkan Pak Presiden itu 15 bulan harus selesai. Wis mbayangke dalam sehari kalau saya itu harus memvaksinasi minimal 400.000 orang. Wah, itu angel banget. Nah, jadi kita mulai dari nakes dulu karena memang ketersediaan vaksinnya itu delivery-nya tidak langsung bruk gitu. Tapi bertahap seperti itu karena memang ada proses yang harus dilakukan. Sehingga pentahapan itu berkonsekuensi kita harus mendahulukan dulu siapa yang diutamakan karena dianggap berisiko dan dampaknya akan lebih besar. Karena itu nakes itu yang dilakukan. Di DIY ini kemarin ada 37.000 dan sekarang ini ternyata membengkak terus setelah didata itu ternyata 41 ribuan gitu. Apa itu termasuk yang kemudian ada izin dari BPOM untuk lansia itu? Iya, jadi emergency use authorization itu itu untuk umur yang 60 tahun. Jadi kan banyak senior-senior kita, guru-guru kita di Sarjito ini kan juga belum bisa divaksin karena usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tetapi alhamdulillah 3 hari yang lalu sudah disetujui untuk emergency use-nya, maka kemarin sudah kita mulai vaksinasi untuk nakes-nakes itu. Jadi yang di 60 tahun ke atas itu memang sebenarnya kelompok rentan yang harus divaksinasi. Tetapi masih ada juga kelompok yang mungkin belum divaksinasi itu yang penyintas
pegawai-pegawai kita yang sudah pernah terkena itu memang belum ada otorisasi untuk bisa divaksin, tapi kemungkinan nantinya juga akan divaksin, mengingat ada juga yang sudah terkena kembali, jadi mungkin juga perlu divaksin. Kemudian juga yang sedang hamil segala itu kan juga harus perlu penundaan. Nah, kenapa kok rumah sakit Sarjito? Sebenarnya bukan rumah sakit Sarjito ya, tapi itu Fasyankes, fasilitas kesehatan DIY itu. Ayo kita barengan ben mempercepat itu karena banyak tenaga kita itu yang kisruh daftarnya itu, ada yang belum terdaftar macam-macam. Ya kan kasihan mereka itu. Lalu kita diinstruksikan kemarin tuh Pak Menkes, pokoknya dibikin tuh piloting di Jogja lah, kita bikin. Itu ada 3.000, tapi yang akhirnya bisa dilayani itu 2.427 yang insya Allah tanggal 11 besok itu yang suntikan kedua. Nah itu akan dijadikan model, karena kalau kita hanya mengandalkan layanan rutin di rumah sakit yang rata-rata itu hanya bisa melayani satu hari itu 60 pasien sampai paling banyak 300 pasien, maka itu rampungnya terus kayak kapan itu kalau DIY itu ada penduduknya 3.800.000, itu kalau kita hitung yang di atas 18 tahun itu totalnya 3 juta. 3 juta itu mau selesai kapan? Karena itu kita memikirkan bagaimana setelah untuk nakes ini kita juga akan membuat lokus-lokus untuk vaksinasi massal, tapi yang gelombang kedua kan untuk penyedia layanan publik dulu, TNI, Polri, guru kayak gitu. Nah nanti baru yang gelombang ketiga baru masyarakat. Kira-kira demikian. Jadi so far sudah semakin banyak yang divaksinasi, bahwa yang belum itu karena memang belum memenuhi syarat untuk divaksinasi, karena misalnya yaitu penyintas atau sedang hamil dan sebagainya. Itu Mas. Ya, Dr. Rukmono. Untuk Dr. Rukmono, di situ kan ada terapi plasma konvalesen ya. Iya, ya. Salah satu alternatif untuk mempercepat penyembuhan. Nah, ini kondisi di sana seperti apa? Apakah di sana itu gimana? Pasien yang sudah menjadi penyintas dengan kemudian pasien yang sedang dirawat kemudian dia harus memakai terapi plasma konvalesen gitu. Apakah atau bagaimana? Ya, jadi plasma konvalesen itu sekarang memang dianjurkan untuk bisa dipakai, terutama untuk pasien-pasien yang dalam kondisi sedang dan berat seperti itu. Memang ada juga yang memikirkan dalam kondisi ringan diberikan juga, tapi kelihatannya yang masih sekarang ini diutamakan adalah yang sedang sampai berat. Kalau di Sarjito itu kalau yang pasien dirawat itu kita minta kerelaannya untuk nanti kalau misalnya insya Allah jadi sembuh dan memiliki tingkat kekebalan yang cukup, itu diminta kerelaannya untuk kerso nyumbangke plasmanya, itu yang penting ketika dirawat. Nah, kalau yang sudah dirawat itu ternyata yang menggunakan plasma itu, Sarjito itu kan menjadi pusat penyedia plasma di wilayah ini. Jadi karena kita punya mesinnya, jadi ada quality control-nya untuk memperoleh plasma yang memenuhi syarat. Jadi justru 60% itu plasma konvalesen yang sekarang ini hampir 250 totalnya, itu kita berikan ke rumah sakit di luar Sarjito yang membutuhkan itu. Ya, jadi sampai ke Ambon, sampai ke Surabaya, kemana-mana, jadi hampir se-Indonesia itu. Seluruh Indonesia. Iya, kita melayani itu. Nah, donornya siapa? Nah, donornya itu ada beberapa mekanisme ya. Pertama kemarin kita pertama kali, karena dulu kan masih ingat nggak, ada klaster Sukabumi, polisi-polisi yang betul. Itu pada waktu dia sudah sembuh, terus kita itu bekerja sama dengan Kapolda DIY untuk membuat donor itu. Jadi Sarjito punya kerjasama dengan Polda DIY untuk para polisi itu bisa menyumbangkan plasmanya itu, dan itu sampai sekarang masih berlangsung. Dan dari kemasyarakatan juga Sonjo ini dari Pak Rimawan ya, Pak Rimawan dari Sonjonya itu juga mengkoordinir
Kalau yang memerlukan itu plasma itu juga sangat membantu. Jadi artinya apa? Suplai, kemudian juga distribusi dan penyediaan itu kita tuh sengkuyung bareng-bareng, tidak hanya Sarjito. Kita juga melibatkan institusi yang lain, melibatkan masyarakat, seperti itu. Jadi intinya plasma itu memang tidak hanya diproduksi di Sarjito untuk Sarjito, tapi justru yang lebih banyak itu untuk dipakai oleh di mana-mana saja yang memerlukan. Kira-kira demikian. Ya. Nah, ini kembali ke vaksin Dr. Rukmono. Ini kan tahap pertama kan kesehatan, kemudian nanti petugas pelayanan publik, dan kemudian baru masyarakat umum. Nah, ini apakah ada kekhawatiran ketika vaksinasi sudah dilakukan ke masyarakat umum, nanti kemudian seperti euforia ketika dulu ada istilah kenormalan baru, jadi menganggap bahwa sudah divaksinasi ya sudah selesai gitu, tidak perlu lagi ada penerapan kesehatan, terus kemudian mereka sudah merasa kebal, kemudian malah justru semakin tidak terkontrol nih mobilitas masyarakat dan sebagainya. Bagaimana Dokter soal ini? Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat bahwa vaksin bukan obat begitu mungkin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana bisa keluar dari kungkungan COVID ini. Ada dua. Yang pertama, kita harus mencapai tingkat kekebalan yang nanti bisa melindungi kita dari tertularnya COVID. Itu dengan apa yang disebut herd immunity itu. Jadi sing wis ketularan itu relatif nanti lebih kebal meskipun tidak sepenuhnya. Atau melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi itu yang sekarang itu kita upayakan. Tapi perhatikan, vaksinasi kita itu tidak 100% memproteksi. Karena ada keterbatasan, apa yang disebut kemanjuran vaksinnya itu juga tidak 100%. Artinya, kalau misalnya 65%, itu artinya dari 100 orang yang kita vaksin, itu nanti hanya 65 saja yang memiliki kekebalan. Yang 35 lainnya itu terbentuk kekebalannya. Tidak terbentuk, karena efikasinya memang rendah. Nah, karena itu, yang penting selama menunggu vaksin itu selesai kita lakukan se-Indonesia, itu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu protokol kesehatan itu penting. Saya ingin menyampaikan satu kabar gembira untuk DIY ini, itu bahwa kalau secara epidemiologi itu ada istilah reproductivity number, atau kalau umumnya kan 2,4 ya, yang dipakai untuk perhitungan itu 2, artinya begini. Ya. Kalau itu di atas 1, berarti kalau ada orang itu tertular, dia bisa menularkan. Jadi kalau angkanya 2,4, satu orang yang kena COVID itu akan menularkan 2,4 orang yang lainnya, gitu. Jogja untuk saat ini, bahwa kita bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman semuanya, ternyata reproduksi number yang efektifnya itu di bawah 1. Nah, jadi artinya penularannya itu karena apa? Karena kita ketat pakai protokol kesehatan. Itu pesannya buat masyarakat, yang paling penting itu adalah bahwa vaksin itu bukan segala-galanya. Jadi selain itu masih terbatas, belum semuanya kena, yang kena pun belum tentu terlindungi, ya toh? Jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, ini supaya apa? Supaya kita nanti bisa bergerak, supaya ekonomi kita itu bisa bergerak. Jadi nak sing dodolan, sing ngopo, yo nganggo masker, yo cuci tangan gitu loh. Jangan malah sing dodolan masker malah nganggo masker gitu. Aku dodol soalnya apa ya gitu kan gitu. Nah, kayak gitu itu terjadi, Pak. Nah, kita harus terus menggalakkan itu supaya reproduksi number-nya itu harus tetap dipertahankan di bawah 1 supaya apa? Masyarakat Jogja itu bisa bergerak ekonominya. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Jadi untuk vaksinasi ini bukan berarti kemudian setelah divaksinasi pandemi ini berakhir ya, Dr. Rukmono ya. Masih ada tetap kita menjaga prosedur kesehatan di setiap saat, di setiap tempat ya. Betul. Ya. Barangkali kita akan bergeser ke Dr. Ida untuk ngobrol-ngobrol panjang lebar soal HUT ya, HUT ke-39 Dr. Sarjito. Ini nih tadi ada tema spesial nih Dr. Ida, masa baru, ternyata baru dijelaskan tadi oleh
Dr. Rukmono bahwa itu masa adaptasi kebiasaan baru ternyata. Singkatan dari itu. Bisa dijelaskan tema ulang tahun ini sebagai Ketua Panitia HUT RSUD Dr. Sarjito. Ya, terima kasih Mas Popon. Ya, betul. Tadi masa baru itu kependekan ya dari masa adaptasi kebiasaan baru. Tadi karena Pak Dirut kan sudah menyampaikan ternyata orang-orang bisa dalam tanda petik menyalahartikan kata-kata normal itu loh. Iya, jadi harus kita ubah menjadi nama yang lain. Ya, tapi itu menggambarkan bahwa kita ini memang ada di masa baru. Kemudian tema peringatan ulang tahun Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito tahun ini kan tadi Sarjito maju di masa baru. Jadi kita juga ingin menekankan bahwa kondisi pandemi, ya, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi selama tahun 2020 dengan segala macam tantangan, kemudian juga pressure-nya luar biasa bagi dunia kesehatan ya, kita tahu sendiri, itu tidak menghalangi ya semangat kita untuk maju. Dan itu juga ditunjukkan oleh Sarjito dengan tadi Pak Rukmono sudah menyampaikan, artinya kita terus berupaya ya memberikan kontribusi, kita beradaptasi juga, dan jika kita berkolaborasi, saya rasa itu ya kata-kata itu ya, kita membuat inovasi-inovasi karena itu harus dilakukan karena dunianya sudah berubah gitu ya, tatanan berubah, cara berinteraksi kita berubah gitu ya. Jadi kita harus membuat inovasi, kemudian kita beradaptasi dan kita berkolaborasi. Nah, itu yang memberi spirit. Nah, kita membuat tema Sarjito maju di masa baru. Jadi seperti itu, Mas Popon. Oh iya, menarik sekali. Ini kan ulang tahun pertama di masa pandemi ya, Dr. Ida ya. Tahun sebelumnya Februari memang sudah masuk pandemi di Indonesia tapi belum terdeteksi begitu. Iya, belum ada kasus lah ya yang belum ada kasus secara resmi ya, betul. Kegiatan kumpul-kumpul, mobilitas juga belum terjaga. Iya, betul. Tahun lalu tuh masih ini banget, hingar-bingar banget. Betul. Februari itu walaupun mungkin pandemi sebenarnya sudah masuk tapi belum terdeteksi. Nah, untuk tahun ini, untuk HUT RSUD Sarjito ini, ada kekhususan nggak untuk perayaannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu? Apakah semuanya acara digelar daring, yang sebelumnya pastinya ada seminar-seminar dan segala macam, mengingat bahwa RSUD Sarjito ini salah satunya adalah rumah sakit pendidikan ya Bu Ida ya. Nah itu apa yang berbeda dari perayaan ulang tahun kali ini dengan mengusung tema Sarjito maju di masa baru. Di masa baru tadi. Ya, memang jelas ada bedanya. Terasa sekali perbedaannya, ya karena ya tadi biasanya kan kalau menjelang hari ulang tahun kita semua sudah bergerak ya untuk nanti mengadakan acara apa ya, lomba-lomba, semua orang begitu antusias. Sekarang kita tetap semangat ketika ulang tahun kan pasti ada semangat untuk tadi ya memeriahkan gitu. Hanya memang caranya itu menjadi sangat berbeda. Itu sudah dilakukan ketika kita meng-create kegiatan-kegiatan. Dan tadi kalau Mas Popon mengatakan ya Rumah Sakit Sarjito kan juga sekaligus rumah sakit pendidikan utama ya untuk FKKMK UGM, betul sekali. Kita sudah menyiapkan moda ya, cara-cara bagaimana kita bisa terus memberikan pelayanan, memberikan pendidikan dan juga melakukan pengabdian masyarakat, tapi tentu dengan model yang memang saat ini harus dilakukan. Jadi kita menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan orang berkerumun. Kemudian kita lebih mengedepankan model-model webinar yang intinya semua media untuk bisa berkomunikasi secara online itu betul-betul diupayakan. Jadi ada banyak kegiatan ya, misalnya
yang terkait dengan edukasi masyarakat, itu kita menyelenggarakan webinar dan juga seminar secara online. Webinarnya itu yang kita beri nama Bakpia. Nah, Bakpia kan itu kan Jogja banget gitu kan. Ya. Terus singkatan, aslinya adalah bincang asik pilihan Anda. Bincang asik pilihan Anda. Jadi kita kita menggali topik-topik apa yang sekarang ini lagi seru banget nih ya, dibahas di masyarakat ya. Dulu kan soal tadi pemakaian APD, kemudian PSBB dan seterusnya sampai. Nah ini kemarin khusus pada saat menjelang peringatan hari ulang tahun kita menyelenggarakan kegiatan Bakpia itu 4 hari berturut-turut ya, dengan tema-tema yang kita anggap itu sesuai dengan update situasi pada hari ini. Situasi ini termasuk vaksinasi COVID-19 dan seterusnya. Seperti itu. Diselenggarakan secara tadi, baik itu bisa Zoom atau melalui live streaming YouTube. Lomba-lomba juga seperti itu. Jadi Sarjito itu kan punya lomba-lomba yang setiap tahun pasti dilaksanakan. Lomba lari, kemudian sepeda, kemudian idol ya, Sarjito Idol, semua ada Sarjito Idol, ada kemudian, jadi itu semua tetap dilaksanakan secara daring. Jadi lomba sepedanya juga secara daring, larinya juga nanti panitia sudah meng-create cara-cara bagaimana registrasi, kemudian mengupload bahwa sudah mencapai titik ini, upload gitu kan, ya seperti itu. Intinya tetap semangatnya itu tetap ya untuk memeriahkan. Tapi yang penting lagi untuk menunjukkan bahwa Sarjito juga melakukan inovasi-inovasi selama ya nggak hanya masa pandemi ya, sebelum itu juga. Nah, kita juga memamerkan ya produk-produk inovasi itu di lobi Poliklinik Rawat Jalan Sarjito. Apa saja yang dipamerkan? Ya, itu macam-macam. Jadi kita ada beberapa alat ya. Salah satunya adalah Genos ya, mungkin sudah pernah dengar kan? Ya. Lagi jadi idola itu Bu Ida. Ya. Lagi jadi idola itu. Iya. Stasiun itu antriannya banyak itu. Ya, benar-benar ya, antriannya banyak. Jadi nggak cuma Genos adalah yang paling baru, populer ya. Tapi ada alat yang lain. Betul. Sebelum itu juga teman-teman di Sarjito sudah juga menghasilkan alat-alat yang lain. Salah satunya namanya adalah Indonesia Pedicle Screw. Ya, jadi Indonesia Customized Pedicle Screw. Ini teman-teman dari bedah ortopedi. Jadi membuat screw. Screw itu apa? Sekrup. Nah, bahasa Jawanya sekrup. Screw. Nah, yang itu. Tapi untuk tulang ini berarti. Jadi itu customized. Jadi memang dibuat berdasarkan penelitian-penelitian bahwa memang ukuran dan desainnya itu disesuaikan dengan pasien-pasien di Indonesia gitu. Karena kan kita tahu biasanya kan alat-alat seperti itu biasanya import ya, dan itu mungkin saja ukuran dan strukturnya itu barangkali tidak tepat, tapi akhirnya itu menginspirasi untuk membuat semacam itu. Kemudian ada lagi yang disebut Inasian. Ini adalah hasil penelitian doktor dari salah satu senior kita. Jadi Indonesia Sian. Jadi kalau Sian itu untuk kasus-kasus pasien yang mengalami namanya hidrosefalus ya. Jadi di dalam otaknya ada penumpukan cairan. Ya. Dulu juga pipishannya itu kan selalu kita dapatkan dari impor. Tapi kemudian kerjasama antara Dr. Sudiarto dengan teman-teman di teknik itu bisa menghasilkan Sian yang memang itu sudah dilakukan risetnya dan bahkan sudah dipatenkan kalau saya tidak salah begitu. Ya. Jadi namanya adalah
semilunar flushing valve device atau INASHAN tadi. Kemudian selain itu juga ada vacuum assist closure. Jadi ini juga mungkin nggak terlalu populer ya, tetapi ini adalah salah satu device alat yang sangat membantu untuk mempercepat pemulihan atau penyembuhan pasien-pasien yang mengalami luka. Kita tahu Indonesia kan juga cukup tinggi ya prevalensi kasus-kasus diabetes mellitus dan pasien-pasien itu sering mengalami luka yang cukup parah, pulihnya lama. Nah ini ada alat yang bisa digunakan, dia membantu mempercepat proses pemulihan luka seperti itu. Ya. Itu semua alat-alat tersebut, kemudian juga ventilator, ya ventilator yang buatan Indonesia, ya, itu juga kita tampilkan di lobi Rumah Sakit Sarjito. Intinya adalah kita ingin supaya para pelanggan, masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit itu bisa melihat bahwa ada banyak inovasi yang dikerjakan oleh anak bangsa begitu ya, termasuk yang berasal dari Rumah Sakit Sarjito. Begitu. Ya. Kira-kira begitu. Itu kapan Dokter Ida? Pamerannya bisa terbuka untuk publik? Pamerannya bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi pameran dimulai tanggal 8 Februari kemarin pada saat acara puncak peringatan hari ulang tahun Sarjito, karena kan memang jatuhnya adalah pada tanggal 8 Februari, bisa dinikmati sampai akhir bulan Februari, jadi hampir 1 bulan. Itu nanti kalau memang ingin tahu bisa berkunjung ke Sarjito, melihat di situ ada teman-teman yang bisa menjelaskan di stand-stand tersebut, dan juga mungkin ada tayangan televisi juga yang kita bisa melihat seperti itu ya cara pemakaiannya, kemudian bagaimana pasien itu mendapatkan manfaat dari alat-alat tersebut gitu. Ya, menarik sekali Dokter Ida, ada pameran. Ini mungkin tahun lalu juga ada atau ini baru tahun ini Dokter Ida untuk kalau pameran yang untuk alat inovasi baru. Ini berarti spesial ya untuk perayaan HUT ke-39, ada pameran alat-alat temuan dari dokter-dokter senior UGM atau tim dari RSUP Sarjito ya. Iya. Okay. Nah, terus untuk tadi ini menarik. Kita belum tahu nih yang tadi vacuum assist closure. Nah, ini kayaknya menarik sekali. Apakah ini ada rencana untuk diproduksi massal seperti Genose dan yang tadi medical screw untuk ortopedik tadi, apakah juga itu juga sudah ada rencana untuk seperti Genose. Jadi akhirnya ongkos biaya medis tidak akan harus impor dari luar dan kemudian bisa ditekan gitu Dokter Ida. Wah, ini kalau pertanyaan yang produksi ini kayaknya Pak Dirut nih. Nanti saya ya. Nanti bisa disambung Dokter Rukmono untuk itu barangkali. Lantas apa lagi perayaannya? Apakah ada pengorbanan untuk nakes terbaik dalam khususnya untuk penanganan COVID itu ada tidak itu Dokter? Boleh diulang? Banyak. Boleh diulang pertanyaannya Mas Popon tadi agak eko begitu. Ya. Apakah ada acara lain seperti pemberian penghargaan untuk tenaga kesehatan dalam menangani COVID? Pemberian reward atau penghargaan itu kan kalau juga kebetulan sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat juga kan. Kita tahu bahwa ada insentif untuk tenaga medis yang memang terlibat dalam pelayanan COVID, tetapi kalau yang ditanyakan adalah yang terkait dengan hari ulang tahun Sarjito, kami biasanya memberikan apresiasi dalam berbagai macam. Jadi setelah tadi ada selain lomba-lomba yang tadi juga ada juga lomba untuk misalnya kebersihan dari instalasi ya, kemudian bagaimana menjaga agar memakai APD dengan baik dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga ada pemilihan
figur gitu ya, figur atau staf yang dianggap sebagai panutan gitu ya. Nah, ini juga jadi supaya di antara kita itu kita bisa saling memberikan apresiasi, dan pemilihan figur panutan ini tidak berlaku buat direksi gitu ya. Karena kalau direksi ikut semua pada pilih direkturnya dong gitu kan. Enggak, direktur dan teman-teman nggak boleh dipilih ya. Nah, kita memilih dari kategori dokter, kategori tenaga medis tapi non dokter, kan ada perawat ya, ada lab technician, kemudian juga tenaga atau staf yang non medis, jadi yang bekerja mungkin di rekam medik, di IT, jadi kita dipersilakan memilih siapa. Nah ini menurut saya kan apresiasi, penghargaan, reward itu kan tidak harus dalam tanda petik kita diwujudkan dalam bentuk finansial, tapi juga tadi pengakuan bahwa dia diakui sebagai pegawai atau staf yang berdedikasi, dan itu juga di-appreciate oleh teman-temannya, peer group-nya. Ini juga merupakan salah satu cara kita yang memberikan apresiasi untuk teman-teman Civitas Hospitalia begitu. Ya, terima kasih Dokter Ida. Mungkin tadi yang pertanyaan yang tersimpan tadi, Dokter Mono. Iya. Suaranya eko. Suaranya agak eko, suaranya Mas Popon. Ya Pak Dirut tadi ada pertanyaan yang inovasi alat-alat diantaranya adalah Indonesia Customized Pedicle Screw, itu apakah juga sudah diproduksi secara massal? Ini monggo Pak Dirut. Jadi intinya itu yang disebut di dalam penelitian itu kan ada hilirisasi produk, dan itu kita melalui saluran di UGM. Itu nanti menggunakan kita bekerja sama dengan UGM dengan itu supaya nanti produk-produk itu akhirnya lalu bisa diproduksi, dan itu ada tempatnya sehingga itu sudah dilakukan dan itu sudah dipakai juga. Beberapa alat kita seperti yang untuk tadi vakum assist itu juga selalu dipakai pada waktu ada bencana-bencana, itu sudah dikirim kemana-mana itu. Jadi dipakai untuk membantu bencana-bencana akibat trauma karena patah tulang dan sebagainya, itu sudah di mana-mana dipakai. Kemudian juga tadi menambahkan Bu Ida itu ada e-book ya, mungkin bisa di. Oh iya, e-book ya. Jadi Mas Popon tadi. Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas. Oh iya. Iya. Jadi tadi Pak Dirut menyebut e-book. Jadi Sarjito mendevelop dokumentasi ya, mendokumentasikan seluruh kegiatan ya yang sudah dilakukan selama pandemi. Jadi aktivitas teman-teman melayani pasien-pasien, kemudian dari pasien yang mendaftar, yang sakit sampai yang meninggal, semua kita dokumentasikan ya agar itu bisa diketahui dan juga dijadikan satu memoir ya, bahwa selama pandemi itu kita juga sudah berkontribusi sedemikian rupa, dan nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat e-booknya kemarin sudah kita launch ya pada saat peringatan acara puncak peringatan ulang tahun Sarjito. Nanti mudah-mudahan bisa dinikmati ketika itu sudah di launch melalui channel YouTube. Tapi ini sekarang sedang disempurnakan kembali. Jadi rencananya kita akan membuat itu berseri ya, karena di part 1 bagian 1 kemarin isinya lebih banyak foto-foto yang berbicara bahwa seperti itu yang kita lakukan di masa pandemi ya, foto-foto yang menggambarkan petugas ya yang kelelahan menggunakan hazmat ya, harus mengantar jenazah di malam hari ya, jam 1 dini hari dan seterusnya, itu semua dituangkan dalam foto-foto dengan sedikit narasi yang untuk memperkuat ya ini apa yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian kita juga akan membuat part yang lain yang tetap dalam
dalam format electronic book, tapi isinya adalah true story, ya. Jadi cerita dari teman-teman itu ceritanya sangat bervariasi, Mas Popon, tidak hanya dokter, tapi juga sampai petugas kebersihan, kemudian laundry, teman-teman perawat, teman-teman dokter, jelas itu mereka menceritakan ya bagaimana beratnya gitu ya, tantangannya pada saat pandemi, misalnya mereka harus jaga gitu ya. Satu sisi di rumah mungkin seluruh keluarganya sedang diisolasi, nah seperti itu dituangkan dalam cerita-cerita tulisan mereka sendiri yang itu nanti kita kompilasi dan itu juga akan dituangkan dalam e-book. Intinya kita ya pandemi ini menurut saya ini luar biasa ya. Artinya kita tidak tahu ya kapan ada pandemi yang sedemikian besarnya ya, sehingga melibatkan hampir seluruh warga dunia gitu ya. Saya rasa kalau kita ingat kembali pandemi yang cukup besar sebelum ini adalah tahun 1918 itu ketika ada flu Spanyol ya. Nah, ini kita perlu mendokumentasikan semuanya sehingga nanti mungkin generasi anak cucu kita bisa juga belajar ya. Pada saat pandemi COVID-19 Sarjito melakukan upaya-upaya semacam itu, kemudian tulisan-tulisan itu harapannya juga akan memberikan pembelajaran dan juga tadi memberikan spirit gitu ya. Begitu. Kok malah nggak ada suaranya ya, Mas Popon ya? Betul nggak sih? Ya, sinyalnya hilang. Nah, gitu. Apakah sudah dengar? Iya, tapi suaranya kok kayak seperti hujan, suara hujan. Lalu tes. Ya. Eko ya. Suaranya keluar tapi ekonya juga. Mungkin ini sudah jelas ya, dokter ya? Ya. Tes. Ya, oke. Sekarang sudah terdengar. Oke. Jadi untuk ini ada pertanyaan nih Dokter Ida, khusus Dokter Ida ini dari Pak Zainuddin masuk ke redaksi kami. Oh iya. Dokter Ida, biasanya saya reguler datang ke Sarjito, tapi sejak COVID saya belum pulang lagi ke Jogja. Apakah di acara HUT Sarjito ini bisa diadakan acara kunjungan virtual ke Sarjito? Maksudnya mungkin kunjungan pemeriksaan ya, ini yang dimaksud nih. Karena saya tertarik dengar cerita Dokter Ida yang banyak sekali hal baru di Sarjito. Begitu kata dari Pak Zainuddin. Jadi mungkin yang dimaksud pemeriksaan secara virtual itu, Dokter Ida. Oke, terima kasih Mas Popon. Pak Zainuddin, terima kasih selama ini sudah menjadi pelanggan Sarjito. Jadi jangan takut Pak, ke Sarjito aman. Kami berani mengatakan seperti itu karena tadi di masa baru juga kami menerapkan tata cara, prosedur yang itu membuat pelanggan yang akan mengakses layanan di Sarjito merasa aman. Jadi akan ada screening ya Pak, screening primer, screening pertama primer di depan oleh petugas keamanan, nanti diukur suhunya, ditanyakan apakah ada gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nah kemudian ditanyakan tempat tinggalnya di mana, ya, dan diberikan stiker ya, stiker hijau atau stiker merah, stiker kuning supaya nanti ada pembagian yang jelas sehingga kalau ada pelanggan yang memang harus datang ke Sarjito, mereka akan ditempatkan di zona atau area tunggu yang aman sesuai dengan tadi status dari pelanggan yang datang. Tetapi kalau misalnya Pak Zainuddin memang belum akan ke Sarjito, kami juga sudah memberikan layanan namanya tekon, ya. Tekon itu kalau bahasa Jawa kan bertanya, ya.
Itu singkatan ya Pak Dirut ya, telekonsultasi. Telemedicine konsultasi. Telemedicine konsultasi. Iya, jadi bisa telepon, bisa tanya gitu ya, secara tadi konsultasinya juga virtual, tidak harus bertemu langsung dengan petugas kesehatan. Kalau memang masih ada kendala, mungkin Pak Zainuddin kan di luar kota, untuk ke Jogja juga mungkin harus menjalani screening kan juga ya, misalnya swab antigen, dan harus melakukan perjalanan dan seterusnya, bisa menggunakan layanan tekon tadi, telemedicine konsultasi. Seperti itu Mas Popon. Kalau virtual menjelajah virtual bisa sudah ada belum? Ini ya virtual tour ya. Ada perbaruan. Iya virtual tour. Virtual tour. Ada, tadi seperti pameran yang genesis di situ nanti bisa orang virtual tour ke situ melihat alatnya di Zoom begitu. Apakah itu sudah bisa dilakukan? Ini mungkin sepertinya arah pertanyaan juga seperti itu. Jadi dia kangen. Ya, terima kasih. Wah, bagus sekali idenya. Nanti akan kita fasilitasi. Kemarin memang kita juga sudah membuat video-video semacam itu, Mas Popon, yang juga ditayangkan pada saat acara puncak, dan itu kan bisa dilihat secara streaming ya YouTube. Tapi betul, kalau yang dimaksudkan Pak Zainuddin adalah betul-betul kayak ayo misalnya ini ya, kalau kita mau ke Sarjito yang baru sekarang ini seperti ini ya, layanannya apa, betul. Kita nanti mungkin bisa akan buat seperti itu. Terima kasih. Sekali, nanti kita siapkan. Jadi bisa melihat perubahan mungkin yang dimaksud Pak Zainuddin, karena lama tidak balik ke Jogja, dia bisa melihat perubahan yang dulunya hanya 2 sayap tambah 3 sayap, terus tambahnya jadi berapa tingkat begitu kan, mungkin dia bisa melihat perubahan secara langsung dengan virtual tour. Nah, ini ada lagi pertanyaan untuk Dr. Rumono dari Pak Wawan. Jadi begini, COVID ini kan kasus yang baru, jadi informasi sekarang dan besok mungkin bisa jadi berbeda. Yang kami butuhkan saat ini adalah publikasi hasil riset terbaru dengan bahasa awam. Mungkin ini penegasannya bahasa awam yang mudah dicerna oleh masyarakat. Apakah memungkinkan Sarjito secara reguler mengadakan acara tersebut secara virtual dan daring supaya kami tidak terjebak oleh informasi yang palsu atau hoax gitu. Barangkali ini tadi juga ada Mbak Pia tadi ya untuk menjawab itu ya. Bisa diterangkan lagi oleh Dr. Rukmono. Tadi dengan Mas siapanya siapa? Awan. Mas Awan. Wawan, Pak. Mas Wawan ya. Bapak Wawan dia matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi Rumah Sakit Sarjito sangat memfasilitasi untuk kita bisa lebih dekat dengan masyarakat supaya informasi-informasi itu bisa menjangkau pada orang-orang yang mungkin tidak terjangkau lah. Ini penting. Jadi kita juga memiliki misi, Rumah Sakit Sarjito sebagai rumah sakitnya pemerintah itu juga memiliki misi untuk memerangi hoax. Nah, ini juga penting. Karena itu kenapa kok kita juga ketika diundang Mas Popon hadir, nah ini antara untuk kayak gini nih. Tapi yang dimaksudkan Pak Wawan tadi, kita tadi betul ya sudah ada forum Pak Pia. Itu biasanya kalau ada keinginan atau apa itu bisa disampaikan ke Humasnya rumah sakit, lalu nanti kita akan buatkan acaranya atau talkshow-nya atau apanya. Dan itu nanti didokumentasikan di dalam YouTube seperti itu. Tapi kita juga menyediakan memfasilitasi untuk masyarakat yang perlu kebutuhan khusus. Contoh misalnya ya, itu ada kemarin kita ada teman guru di Klaten itu karena dia pengurus masjid gitu, dia tuh agak kesulitan menjelaskan COVID kepada masyarakat itu, misalnya di daerah Klaten itu. Kita memfasilitasi sekiranya itu diperlukan, kita akan membuat Zoom khusus untuk kelompok masyarakat itu bisa kita lakukan. Jadi monggo kalau Pak Wawan ngersake selain tadi ada Mbak Pia, itu juga bisa mengakses sarjito.co.id, bisa juga secara khusus misalnya ada kelompok masyarakat di lingkungan Pak Wawan seperti itu memerlukan katakanlah nanti kita buat khusus Zoom untuk suatu topik yang berkaitan dengan kesehatan yang nanti bisa difasilitasi oleh Sarjito, itu kita bisa berikan. Dan itu cuma-cuma gitulah. Jadi silakan itu dimanfaatkan yang seperti itu. Monggo. Jadi artinya nanti kalau katakanlah Pak Wawan itu kegiatannya apa ya? Misalnya
ada bergerak di bidang komunitas apa lah, nanti kita bisa berkomunikasi secara virtual menggunakan Zoom dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan. Jadi monggo silakan dimanfaatkan. Ini bentuk dari bagaimana Sarjito itu bisa lebih menjangkau masyarakat itu. Terima kasih. Ya, jadi sudah tadi juga Dr. Ida sudah menyinggung soal bakpia. Ini menarik karena acaranya based on request dari publik ya, karena bincang asik pilihan Anda, jadi pilihan masyarakat umum, nanti dikompilasi dari beberapa masukan yang masuk ke RSUP Dr. Sarjito dan kemudian akan dikemas acaranya. Saya kira sudah menjawab pertanyaan dari Mas Wawan. Baik, karena ini kita terbatas waktu, sebenarnya menarik, masih banyak yang bisa kita bicarakan tentang Dr. Sarjito ini, Rumah Sakit Dr. Sarjito ini, terutama untuk HUT-nya ya. Saya tertarik dengan pameran peralatan-peralatan baru tadi yang sepertinya itu juga belum banyak dipublikasikan di media massa mainstream gitu, seperti tadi sekru itu, apakah bentuknya seperti apa, cara kerjanya seperti apa gitu. Nah, ini untuk terakhir kalinya saya minta kepada Dr. Rukmono dan juga Dr. Ida untuk mungkin menyampaikan himbauan kepada masyarakat dan kemudian harapan-harapan untuk Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito sendiri ke depan seperti apa. Silakan untuk kesempatan untuk Dr. Rukmono terlebih dahulu. Silakan Dr. Rukmono. Terima kasih sekali Mas Opon. Jadi Sarjito itu menjadi bagian masyarakat yang tidak terpisahkan. Jadi Sarjito itu ada untuk masyarakat. Jadi karena itu apapun nanti yang diperlukan masyarakat, Sarjito akan berupaya untuk memfasilitasi memenuhi kebutuhan itu. Jadi kita berharap melalui ulang tahun ini itu menjadi momentum di mana rumah sakit itu lebih interaktif dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Jadi karena itu melakukan ini penting. Gangguan teknis sedikit ya. Sudah masuk suaranya Mas Opon? Ya, jadi intinya Sarjito sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama ini dan kita ingin terus meningkatkan kualitas layanan itu kepada masyarakat. Jadi kita juga tadi ya berbagai fasilitas juga sudah kita aturkan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, ada valet parking, ada macam-macam lah. Teknologi-teknologi baru dan sebagainya. Ya, ada gangguan teknis sedikit ya. Tidak masuk suaranya Mas Opon. Terima kasih. Ya. Jadi intinya Sarjito sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama ini dan kita ingin terus meningkatkan kualitas layanan itu kepada masyarakat. Jadi kita juga tadi ya berbagai fasilitas juga sudah kita aturkan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, ada valet parking, ada macam-macam lah, teknologi-teknologi baru dan sebagainya. Itu semua. Kira-kira demikian. Terima kasih. Oh ya Mas Opon, satu lagi tidak sampai ketinggalan. Kalau boleh, ini perlu di-highlight bahwa bangkitnya DIY itu nanti hanya kalau kita bisa menjaga dengan betul, menerapkan dengan betul protokol kesehatan. Jadi tetaplah hingga saat ini sampai nanti akan ada vaksin sudah selesai, tetap itu pun kita tetap harus tidak akan kemudian masyarakat bisa menyetop kebiasaan yang sudah dilakukan selama setahun terakhir ya, Dr. Ya, Mas Opon, satu lagi tidak sampai ketinggalan. Kalau boleh, ini perlu di-highlight bahwa bangkitnya DIY itu nanti hanya kalau kita bisa menjaga dengan betul, menerapkan dengan betul protokol kesehatan. Jadi tetaplah hingga saat ini sampai nanti akan ada
vaksin sudah selesai, barangkali itu pun kita tetap harus tidak akan tidak akan kemudian masyarakat bisa menyetop kebiasaan yang sudah dilakukan selama setahun terakhir ya, Dr. Rukmono ya. Monggo. Suaranya tadi ya baik. Saya rasa pesan dari Pak Dirut sudah sangat komprehensif. Ini saja kalau saya tadi Sarjito kan selama ini motonya adalah mitra terpercaya menuju sehat. Dokter Ida, suaranya memberikan pesan terakhir untuk pemirsa Talkshow kali ini. Mohon maaf, Dokter Ida. Ya, suaranya tadi ya baik. Ya. Saya rasa pesan dari Pak Dirut sudah sangat komprehensif. Ini saja kalau saya tadi Sarjito kan selama ini motonya adalah mitra terpercaya menuju sehat. Jadi ya semoga kita tetap bisa menjadi mitra bagi masyarakat yang memang ingin sehat ya. Tentu dengan penyesuaian di masa baru ini. Ya. Demikian saya rasa. Ya, terima kasih Dr. Ida dan Dr. Rukmono. Mohon maaf banyak kendala teknis di talkshow kali ini, tapi paling tidak pesan-pesannya sudah ditangkap oleh masyarakat. Ada pesan yang sangat penting tadi yang bisa menjadi catatan di sini. Semoga dari Dr. Rukmono, salah satunya adalah bisa menjadi mitra masyarakat tidak bagi masyarakat berhenti untuk tetap yang menerapkan kebiasaan sehat, baru yang sudah tentu dilakukan dengan penyesuaian di masa baru ini. Tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Ya, terima kasih Dr. Ida dan Dr. Rukmono. Mohon maaf banyak kendala teknis di menjaga jarak talkshow kali ini, tapi paling tidak pesan-pesannya sudah ditangkap oleh masyarakat. Ada yang terakhir pesan yang sangat penting tadi yang bisa menjadi catatan di sini dan menjaga dari Dr. Rukmono. Salah satunya adalah barangkali ini ya, masyarakat tidak boleh berhenti untuk tetap menerapkan kebiasaan baru yang sudah dilakukan selama setahun terakhir. Yang terakhir adalah kami mengucapkan tetap selamat menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Tenaga kesehatan sudah menjadi terdepan dalam penanganan COVID di rumah. Yang terakhir adalah ada dua lagi menghindari kerumunan dan menjaga mobilitas, sekarang mengurangi mobilitas. Barangkali ini ya, terdepan dalam bisa menjadi penanganan COVID. Kami wanita bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah. Dan yang terakhir adalah kami mengucapkan selamat hari ulang tahun dan vaksin bukan akhir dari segalanya. Tapi hormat kami, terima kasih kehadirannya Dr. Rukmono, tenaga kesehatan yang Ida menjadi terdepan dalam penanganan COVID di rumah sakit. Terima kasih. Manapun saya ketemu di lain kesempatan. Sekarang masih dari bersikuku untuk demikian tadi dalam penanganan COVID. Kami warga bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya penularan dan semoga berakhirnya sesi ini dan vaksin bukan akhir dari segalanya. Saya undur diri. Terima kasih kehadirannya Dr. Rukmono, semua peserta yang Rida di talkshow kali ini. Nah, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Demikian tadi peserta talkshow online saat RSUP Dr. Sarjito sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Dengan berakhirnya sesi ini, maka saya undur diri. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti talkshow kali ini. Izin lift, Ya izin lift ya. Matur nuwun Bu Ida, matur nuwun matur nuwun Pak Dirut, Mas Popon, matur nuwun. Sudah boleh lift ya. Mohon maaf. izin lift ya.